Kedua perang dunia dimulai dengan tidak menguntungkan bagi aliansi demokratis, dan setiap kali setelah koalisi yang melelahkan, potensi gabungannya menang atas musuh. Apakah kali ini akan sama? Terlepas dari kebuntuan yang sedang berlangsung di Senat AS, tanda-tanda positif pertama menunjukkan kebangkitan Eropa secara bertahap untuk tujuan Ukraina. Apa sajakah itu? Ayo kita cari tahu. Ada banyak alasan untuk permasalahan pasukan Ukraina saat ini. Namun salah satu yang paling penting adalah kekurangan peluru artileri yang menentukan efektivitas tidak hanya operasi ofensif tetapi juga operasi pertahanan murni. Sederhananya, peralatan militer barat yang diserahkan ke Ukraina tidak ada gunanya. Kekurangan ini memaksa komando Ukraina untuk memperpendek garis depan, mundur dari kota berbenteng Avdiivka 16 Februari, meskipun pertahanannya panjang dan efektif. Hal ini berlangsung selama pihak bertahan dapat mengandalkan dukungan artileri mereka sendiri. Ketika hal ini tidak lagi terjadi, Rusia dengan cepat mulai membalikkan keadaan. Menurut salah satu mil blogger Rusia, Andriy Morozov, setidaknya 16.000 tentara Rusia terbunuh dalam serangan di desa tersebut antara Oktober 2023 dan Februari 2024. Perkiraan ini dikutuk oleh media Rusia dan dikecam oleh media Rusia. Tekanan pada Murs yang dilaporkan bunuh diri sebagai akibatnya. Dia tetap berpegang teguh pada senjatanya sampai akhir, memuji komandan tentara Ukraina Jenderal Siersky yang menurut pendapatnya atas keberhasilan penarikan diri dari kota. Angka yang diberikan Morozov mendekati perkiraan para ahli barat. Jika dihitung yang hilang dan terluka, kerugian Rusia berjumlah sekitar 50.000 orang, dengan 5.000 hingga 7.000 korban di Ukraina. Pada saat yang sama, kerugian alat berat Rusia yang dikonfirmasi secara visual berjumlah lebih dari 600 unit. Statistik resmi Ukraina menyebutkan hampir 400 tank dan lebih dari 700 kendaraan lapis baja, dengan puluhan kendaraan Ukraina hilang. Meskipun terdapat keseimbangan yang menguntungkan dan benteng yang dipersiapkan dengan sempurna, mempertahankan posisi depan tanpa dukungan artileri menjadi mustahil. Ini berlaku di seluruh lini depan. Sadar akan hal ini, Rusia melakukan serangan ke banyak arah sekaligus dengan berkonsentrasi terutama pada wilayah yang dibebaskan oleh Ukraina selama serangan balasan musim semi musim panas. Ini adalah masa yang sulit bagi Kiev karena pasokan yang diberikan ke Ukraina tahun lalu sudah habis dan pasokan baru belum tiba dalam jumlah yang cukup untuk menstabilkan situasi. Kekurangan ini merupakan akibat langsung dari blokade yang diberlakukan oleh anggota Kongres dari Partai Republik yang selama hampir 6 bulan telah menggagalkan setiap upaya untuk meloloskan paket bantuan militer AS lainnya. Hal ini tidak hanya berlaku di Ukraina tetapi juga di Israel dan Taiwan. Amerika Serikat masih memiliki tentara terbesar di dunia dengan persenjataan yang melebihi negara barat lainnya. Oleh karena itu, masalahnya bukan pada kurangnya sarana pemusnahan yang tersedia karena jumlahnya masih banyak tergantung pada jenisnya, melainkan krisis dalam negeri yang berdampak pada kebijakan luar negeri negara adidaya. Yang lebih buruk lagi, belum ada tanda-tanda berakhir dan sulit untuk melihat bagaimana hal ini akan berakhir setelah pemilihan presiden pada bulan November, siapapun yang menang. Meskipun ada tekanan yang sangat besar, baik dari dalam maupun luar negeri, Ketua DPR Mike Johnson menggunakan posisinya untuk menghalangi rancangan undang-undang bantuan yang disahkan Senat, dan pada saat yang sama memberikan alasan lain atas perilakunya. Sebagai orang yang dilantik oleh Donald Trump untuk jabatannya, ia tetap terikat oleh keinginannya dan tuntutan dari kelompok ekstrim Partai Republik yang disebut Trumpist, yang mempromosikan gagasan isolasionisme Amerika dan menyampaikan pandangan anti-Ukraina selama pemilu. Kampanye pemilu sejalan dengan perang informasi Kremlin. Perselisihan politik yang memanas melumpuhkan penerapan anggaran dan menghambat tercapainya kesepakatan mengenai pengamanan perbatasan Meksiko-AS. Memblokir bantuan tidak hanya ke Ukraina tetapi juga ke Israel dan Taiwan, mengirimkan pesan tidak hanya ke Eropa tetapi juga ke Asia dan Timur Tengah. Jaringan rumit hubungan yang dibangun AS di seluruh dunia sedang berguncang dan diskusi keamanan sedang dilakukan di banyak belahan dunia. Negara-negara dipaksa untuk melakukan hal ini sebagai tindakan pencegahan jika Amerika memutuskan untuk menarik diri dari peran mereka sebagai polisi dunia yang diperburuk oleh strategi yang berbeda dari pemerintahan baru dan atau krisis dalam negeri. Dalam hal ini, aliansi perlu dibangun kembali dan perlu diciptakan cara-cara pertahanan alternatif terhadap negara-negara revisionis.
Hal ini semakin mencakup proliferasi senjata nuklir ke negara-negara secara sukarela menyerahkan senjata tersebut sebagai imbalan karena ditempatkan di bawah payung nuklir AS. Lebih lanjut mengenai hal ini akan kami sampaikan di episode mendatang. Jadi tampaknya kolektif Barat saat ini sedang mengalami krisis identitas yang diperburuk oleh kelemahan pribadi beberapa pemimpinnya, termasuk Presiden Joe Biden dan Kanselir Olaf Scholz. Dibutuhkan pemimpin baru yang memiliki visi dan karisma untuk mengkonsolidasikan sekutu dan memaksa mereka bertindak menuju tujuan yang jelas. Strategi yang ada terhadap Rusia dan Ukraina sudah kehabisan tenaga. Setelah guncangan awal akibat invasi besar-besaran, banyak yang bertanya-tanya apakah negara-negara Barat akan menghadapi tantangan tersebut atau membiarkan Ukraina berada di bawah kekuasaan agresor. Setelah kegagalan penarikan AS dari Afghanistan, suasana hati sekutu sedang buruk. Namun, sikap pantang menyerah dari negara-negara disebut sayap timur, termasuk Polandia, Rumania, Republik Ceko, negara-negara Baltik, dan Skandinavia, didukung oleh kemampuan Anglo-Saxons, mendorong kebijakan Uni Eropa dan NATO ke arah yang benar, yang dikombinasikan dengan potensi mereka sendiri, memungkinkan Ukraina menahan serangan pertama dan melakukan serangan balasan. Perlawanan para politisi yang enggan terhadap keterlibatan yang lebih besar secara bertahap dipatahkan, dan hambatan demi hambatan dalam bentuk penolakan untuk mengizinkan pasokan sistem Barat dapat diatasi. Kendaraan lapis baja, tank, rudal, atau pesawat terbang. Tapi ini tidak cukup. Pepatah selama diperlukan yang selalu diucapkan di negara-negara Barat telah menjadi kenang-kenangan menyedihkan atas tidak adanya strategi yang efektif untuk mengalahkan Rusia. Strateginya telah dikurangi untuk mempertahankan perlawanan Ukraina dengan biaya serendah mungkin. Kurangnya konsep jangka panjang ditambah dengan kegagalan rencana dasar untuk mengakhiri perang dengan cepat melalui kemenangan Ukraina yang murah pada musim panas 2023 menyebabkan krisis keputusan tidak hanya di Kiev tetapi juga di Barat. Jelas sekali tidak ada rencana darurat. Langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas produksi diambil terlambat dan dilaksanakan terlalu lambat. Negara-negara Barat saat ini tidak memproduksi dan memesan amunisi yang cukup untuk memenuhi tidak hanya kebutuhan Ukraina, tetapi juga kebutuhannya sendiri. Favoritisme narasi dan pendanaan anggaran Ukraina yang berkelanjutan tidaklah cukup dalam lingkungan yang terus berubah secara dinamis. Hal ini antara lain menyebabkan penurunan efektivitas sanksi, menurunnya produksi senjata Rusia, dan peningkatan penyelundupan komponen yang diperlukan untuk memproduksi peralatan militer. Sementara itu, aktivitas agen-agen Rusia dan penyebaran disinformasi dimaksudkan untuk menunda tindakan yang diperlukan dan dalam jangka panjang menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi gencatan senjata sementara bagi Rusia. Hal ini penting karena premis dasar Kremlin adalah menunggu negara-negara Barat cukup lama hingga mereka lelah membantu Ukraina dan kembali ke meja perundingan sesuai dengan persyaratan Moskow. Paradoksnya, kita dapat mengatakan bahwa perang pada awalnya berjalan terlalu baik bagi Ukraina. Hal ini menciptakan relaksasi yang tidak diperlukan di negara-negara Barat, hingga pada tingkat tertentu mereka takut bahwa Rusia akan terjerumus ke dalam kekacauan internal yang terutama terlihat dalam sikap konservatif Washington selama apa yang disebut pemberontakan Prigozhin pada bulan Juni 2023, ketika Amerika meminta semua negara Eropa untuk melakukan hal yang sama. Ibu kota negara termasuk Kiev menuntut kepasifan mutlak dalam menghadapi peristiwa ini. Washington tidak ingin Ukraina memukul Rusia terlalu keras yang bisa mengarah pada smuta Rusia yang hebat yang berisi proliferasi senjata nuklir pasca Rusia yang tidak terkendali. Banyak politisi, termasuk politisi Ukraina, berharap Kremlin bersedia memberikan konsesi karena kerugian yang ditanggung Rusia, baik manusia, material, finansial, ekonomi, dan politik, tidak dapat ditanggung oleh negara beradab manapun. Keberhasilan serangan balasan Ukraina pada musim panas 2023 seharusnya membuat situasi geopolitik begitu menguntungkan sehingga memungkinkan untuk mendikte syarat-syarat gencatan senjata sesuai dengan ketentuan Ukraina. Kegagalan operasi tersebut, yang secara ringkas dapat dikaitkan dengan relaksasi Barat yang disebutkan tadi, menggagalkan rencana ini. Vladimir Putin, yang baru pulih dari pemberontakan Wagnerian, memperkuat keyakinannya bahwa kemenangan total adalah satu-satunya jalan ke depan baginya. Dia menyingkirkan Yevgeny Prigozhin dari daftar, diikuti oleh Alexei Navalny. Dia menjebloskan kritikus seperti Igor Girkin ke penjara, dan mesin propaganda Kremlin yang dilepaskan mulai menjanjikan penaklukan seluruh Ukraina, kemudian negara-negara Baltik dan Polandia. Disinilah kita berada saat ini. Meskipun mungkin lebih akurat, kita berada di pergantian tahun 2023 dan 2024.
Jika kita mencari analogi yang tepat, kita dapat mengatakan bahwa Barat bertindak seperti pendulum dalam perang ini. Sebelum perang, terdapat periode di mana moralitas sangat rendah dan kurangnya kepercayaan terhadap perlawanan Ukraina. Ingat bahwa Washington yakin akan jatuhnya Kiev dalam waktu dekat. Sementara itu, setelah beberapa bulan pertama, ada periode antusiasme dan keyakinan akan kemenangan mudah. Pendulum berayun ke arah lain. Hal ini menyebabkan periode relaksasi, kegagalan serangan balasan, dan inisiatif Rusia. Pendulum berayun kembali ke periode Februari 2022. Ada kemungkinan bahwa saat ini, pendulum telah kembali mencapai titik kritisnya dan mulai berbalik menguntungkan Kiev. Apa saja gejalanya? Perpaduan tiga faktor, situasi sulit di garis depan, impotensi Amerika, dan tekad Kremlin yang didukung oleh retorika agresif membawa ketenangan yang sudah lama dibutuhkan para pemimpin Barat. Jelaslah bahwa konfrontasi dengan Federasi Rusia akan bersifat sistemik dan berlangsung selama bertahun-tahun. Eropa terpaksa mengambil tanggung jawab atas keamanannya sendiri. Hal ini bukan karena Donald Trump yang memburunya, namun karena kenyataan yang tidak dapat dimaafkan. Apakah Eropa mengambil alih tanggung jawab perang ini dari Amerika Serikat yang selama ini dominan? Memang benar, ada sesuatu yang sedang terjadi. Veto Hongaria di Dewan Eropa mengenai bantuan ke Ukraina telah dibatalkan sehingga memberikan dana sebesar 50 miliar euro untuk tahun 2024-2027. Retorikanya juga telah berubah. Kemungkinan terjadinya konflik militer langsung antara NATO dan Rusia jika Ukraina kalah telah meningkat. Hal ini juga diungkapkan oleh para ahli di lapangan, badan intelijen, perwira militer dan politisi, diikuti oleh media. Pergeseran sentimen publik ini dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas narasi dan memfokuskan kembali perhatian publik pada esensi perang ini, yaitu untuk membendung Rusia yang neo-imperialis. Hal ini merupakan hal yang baik karena satu-satunya cara efektif untuk menghadapi ancaman atau bahkan menghentikannya adalah dengan menyadari sepenuhnya betapa seriusnya situasi yang ada. Secara politis, kesenjangan yang ditinggalkan oleh Amerika sedang diupayakan untuk diisi oleh Perancis sebagai satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir yang tersisa dalam struktur Uni Eropa. Mereka mencoba melakukan kerjasama di berbagai tingkat, termasuk melalui pengaktifan kembali segitiga Weimar untuk membentuk kebijakan pertahanan Eropa bersama dengan Polandia dan Jerman. Pada saat yang sama, Paris tampaknya mendominasi. Istana Elysee memiliki banyak atribut, termasuk energi dan senjata nuklir, militer yang mumpuni, yang merupakan aset tak ternilai di saat kekacauan dan yang mendorong Paris untuk memimpin di Eropa, terutama dengan tindakan Jerman yang hambar atau bahkan merugikan. Rektor Scholz, elit Prancis pasca kolonial telah melakukan serangan. Inilah sebabnya, pada konferensi yang diselenggarakan secara tergesa-gesa di Paris 27 Februari, Presiden Emmanuel Macron didampingi belasan kepala negara membuka diskusi tentang kemungkinan masuknya kekuatan militer Barat di Ukraina yang melanggar salah satu narasi tabu terbaru. Meskipun menurutnya belum ada konsensus yang dicapai mengenai masalah ini, tindakan serupa tidak boleh dikesampingkan di masa depan. Dia menggambarkan pendiriannya sebagai ambiguitas strategis. Permasalahan Perancis masih berupa pertanyaan mengenai kredibilitas. Anda tidak menjadi pemimpin dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan. Sementara itu Paris memiliki sejarah panjang kerjasama dengan Moskow yang sulit untuk dilupakan. Terlebih lagi, dukungan Prancis terhadap Ukraina yang baru-baru ini diumumkan pada dasarnya masih tetap sederhana. Kita berbicara tentang bantuan militer kurang dari 4 miliar euro selama 2 tahun perang. Bahkan jika kita menambahkan pengeluaran di Uni Eropa yang totalnya mencapai 13 miliar euro, jumlah tersebut masih terlalu kecil untuk menjadi pemimpin, tidak hanya dalam kata-kata tetapi juga dalam tindakan. 4 miliar euro tidak berarti apa-apa bagi perekonomian Prancis senilai 3 triliun dolar. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dukungan Polandia yang karena besarnya jumlah mereka tidak dapat dilihat sebagai pemimpin kontinental dalam bentuk apapun. Sementara itu, ketika Jerman berada dalam krisis, bayangkan saja masalah ekonominya atau penetrasi mendalam ke negara Jerman oleh agen-agen Rusia yang terungkap melalui skandal Wirecard, penyadapan komandan Luftwaffe atau penangkapan pejabat tinggi Jerman karena spionase, dan dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Prancis bahkan mempunyai peluang untuk kembali ke posisinya pada abad ke-19 di Eropa. Namun hal itu harus dibuktikan, bukan hanya dengan kata-kata. Selain masalah Ukraina, Prancis juga sangat terlibat dalam membantu Armenia yang terlantar, yang semakin meninggalkan Moskow.
ia hadir di Laut Hitam, mendukung Rumania dan Moldova, serta di Timur Tengah dan Afrika. Ia memiliki kepentingan di Amerika Selatan dan Pasifik. Potensi yang dimilikinya tidak menjadikan Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia, namun jaringan kontak yang begitu luas memberikan ruang yang besar bagi Amerika Serikat untuk bermanuver dalam membentuk kebijakan luar negeri, terutama jika Amerika Serikat mampu memenangkan hati mitra-mitranya yang akan membawa Amerika Serikat ke tempat yang tidak dapat dicapai Amerika Serikat sendiri. Meski pernyataan Macron tentang kemungkinan pengiriman pasukan NATO ke Ukraina menimbulkan banyak heboh media, nyatanya intervensi tentara Barat jika terjadi keruntuhan Ukraina dibicarakan di balik layar sejak awal konflik. Pada bulan Maret 2022, hal ini disebutkan oleh pemimpin Partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa di Polandia, Jarosław Kaczyński. Namun pada saat itu, gagasan tersebut menimbulkan lebih banyak kemarahan. Hal ini bahkan ditolak oleh Volodymyr Zelensky yang mungkin takut dengan skenario yang didorong oleh Kremlin, yaitu Polandia yang menggunakan perang ingin mendapatkan kembali Galicia, termasuk Lviv, yang tentu saja tidak masuk akal. Itulah sebabnya saat ini ketika situasi lebih sulit, suara protes serupa jauh lebih sedikit. Meskipun masyarakat NATO khawatir bahwa aliansi akan terlibat konflik langsung dengan Rusia. Oleh karena itu, untuk saat ini sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa saat ini tidak diperlukan. Namun hal ini sulit diartikan sebagai keberatan yang tegas. Perwakilan Kanada, Lituania, Estonia, dan Belanda mengaku sedang mempertimbangkan konsep Presiden Macron. Secara tidak resmi, orang mungkin menduga akan ada lebih banyak orang yang bersedia, namun hal ini bergantung pada keadaan spesifik dan tingkat komitmen. Belum ada penjelasan mengenai kemungkinan kehadiran pasukan Barat di Ukraina, namun hal tersebut tidak harus berupa misi tempur. Skenario yang mungkin terjadi jika keputusan tersebut diambil adalah pengerahan pasukan NATO dalam peran non-perang dan perlindungan perbatasan untuk menggantikan pasukan Ukraina yang terlibat dalam perlindungan mereka yang akan menjadi dorongan besar bagi pasukan garis depan. Selain itu, diketahui dari berbagai sumber bahwa kelompok pasukan Barat tertentu telah lama berada di lapangan. Ada yang terlibat dalam pemberian nasihat atau pelatihan. Ada pula yang terlibat dalam penghapusan ranjau. Beberapa juga dikatakan membantu mengarahkan rudal Scalp dan Storm Shadow, sebuah fakta yang diungkapkan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz yang membuat sekutunya tidak senang. Pembahasan intervensi belaka, terlepas dari sisi teknis permasalahannya, pada tahap ini harus dilihat sebagai apa yang disebut sebagai sinyal strategis bagi Rusia. Tidak akan ada peredaan dan tidak ada dukungan yang runtuh seperti yang diharapkan Putin. Untuk memperkuat pesan tersebut, Konferensi Paris memutuskan untuk membentuk koalisi yang bersedia memberikan senjata pemusnah jarak menengah dan jarak jauh kepada Ukraina. Ini dapat diartikan sebagai mengizinkan serangan di wilayah Federasi Rusia. Hal ini juga merupakan sebuah sinyal bagian dari tren yang lebih luas, di mana masing-masing negara telah meningkatkan upaya mereka untuk memberikan bantuan militer lebih lanjut kepada Ukraina secara bilateral atau dalam koalisi ad hoc. Beberapa dari paket tersebut merupakan rudal yang dapat digunakan di wilayah Rusia, fakta yang diakui secara resmi oleh Finlandia. Misalnya ketika Finlandia mengatakan bahwa bantuan yang dikirimkannya tidak tunduk pada batasan apapun. Salah satu inisiatif paling menjanjikan yang dapat dengan cepat memperbaiki situasi angkatan bersenjata Ukraina adalah inisiatif yang dipimpin oleh Czechia. Pada awal Februari, pemerintah di Praha mengumumkan bahwa mereka mengetahui di mana mereka dapat dengan cepat memperoleh pasokan amunisi artileri dalam jumlah besar untuk Ukraina. Tanpa memberikan rincian lebih lanjut, disebutkan bahwa 800.000 cangkang disimpan di gudang di negara-negara non-Eropa. Kerahasiaan diperlukan karena negara-negara ini lebih memilih untuk tetap berada dalam bayang-bayang. Mereka tidak ingin sahamnya dikirim langsung ke Ukraina, sehingga Republik Ceko setuju untuk bertindak sebagai perantara tetapi membutuhkan lebih dari 1 miliar euro untuk membiayai pembelian tersebut. Spekulasi media menunjuk pada timbunan di Korea Selatan dan Afrika Selatan dengan total 500.000 proyektil 122 mm dan 300.000 proyektil 155 mm. Lebih dari selusin negara dengan cepat menandatangani inisiatif ini dan beberapa di antaranya secara resmi menjanjikan jumlah tertentu. Kanada diketahui menjanjikan 26 juta dolar Amerika, Belanda 100 juta dolar Amerika, dan Belgia 200 juta euro. Dukungan resmi juga diberikan antara lain oleh Perancis dan Polandia. Kelompok pertama telah setuju untuk menarik keberatannya terhadap penggunaan dana Eropa untuk membeli amunisi dari luar komunitas. Presiden Macron berharap untuk meluncurkan inisiatif Ceko pada awal Maret. Pendanaan tampaknya sudah terjamin.
Pada saat yang sama, pihak berwenang Bulgaria telah mengumumkan pengiriman 120.000 peluru kaliber 122 mm. Jerman menjanjikan jumlah pengiriman yang sama pada tahun 2024. Meskipun pengiriman pada bulan Februari hanya mencakup 4.000 peluru 155 mm. Tampaknya hal ini hanyalah permulaan, karena Bundestag telah meloloskan rancangan undang-undang yang mengizinkan transfer bantuan militer sebesar 7,6 miliar euro pada akhir tahun ini. Prancis berencana mengeluarkan dana hingga 3 miliar euro dan Belanda 2 miliar euro pada periode yang sama. Semua negara ini menandatangani serangkaian perjanjian kerjasama militer, industri, dan politik dengan Ukraina yang memberikan kerangka bilateral untuk kerjasama antar negara di tahun-tahun mendatang dan menjanjikan dukungan berkelanjutan bagi Kiev dalam perangnya melawan Rusia. Inggris sebelumnya telah melakukan hal yang sama, mengumumkan paket senilai 2,9 miliar euro. Hal ini menjadikan total bantuan militer yang dijanjikan dari Inggris, Perancis, Jerman, dan Belanda saja mencapai 15,5 miliar euro. Namun negara-negara kecil juga tidak kalah aktifnya. Pada bulan Februari saja, bantuan militer dari negara-negara Skandinavia berjumlah sekitar 1,4 miliar dolar. Finlandia menjanjikan sekitar 206 juta dolar Amerika. Paket Denmark senilai 247 juta dolar Amerika. Norwegia menyumbangkan peralatan senilai 325 juta dolar Amerika. Dan Swedia 682 juta dolar Amerika. Keanggotaan Aliansi Atlantik Utara yang terakhir akhirnya diratifikasi. Pertama oleh Parlemen Turki pada Januari dan terakhir oleh Parlemen Hongaria Februari. Artinya Laut Baltik telah menjadi danau tertutup NATO bagi Federasi Rusia. Dapat diasumsikan dengan sangat hati-hati bahwa Eropa memang perlahan-lahan mulai terlibat dalam perang, namun proses ini hanya akan mulai membuahkan hasil paling cepat dalam waktu beberapa bulan. Contoh terbaik adalah program Eropa untuk memproduksi 1 juta peluru artileri untuk Ukraina yang diluncurkan tahun lalu atas inisiatif Estonia. Sejauh ini, hanya 30% yang telah terkirim menurut Presiden Zelensky. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Bloomberg, Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski menyatakan bahwa produksi cangkang tahunan saat ini sekitar 850.000 unit dan terus bertambah. Ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyerukan peningkatan pengeluaran untuk industri senjata Eropa agar benua tersebut memiliki kapasitas industri yang mandiri dan tidak harus bergantung pada dukungan AS. Produksi proyektil 155 mm AS saat ini adalah 40 hingga 50 ribu per bulan dan diperkirakan akan meningkat 2 kali lipat pada akhir tahun 2025. Sebagai gambaran, analis Michael Kaufman dan Franz Stefan Gadi memperkirakan bahwa pasukan Ukraina memerlukan setidaknya 250.000 peluru per bulan untuk serangan balasan besar-besaran dan antara 70.000 hingga 90.000 peluru per bulan untuk pertahanan. Dari informasi itu, berarti bahwa pada bulan Maret sejumlah besar amunisi akan tiba di Ukraina hanya disediakan oleh tindakan negara-negara Eropa. Termasuk inisiatif amunisi Ceko, pengiriman ini harus mencapai setidaknya 1,5 juta butir peluru pada tahun 2024, sehingga membantu menstabilkan garis depan. Dalam jangka panjang, yaitu pada akhir tahun 2025, perkiraan kasarnya adalah Eropa akan mencapai batas produksi 2 juta peluru artileri 155 mm, sementara Amerika akan mencapai sekitar 1 hingga 1,5 juta peluru. Jika Amerika berhasil memecahkan kebuntuan, kita mungkin bisa menambah beberapa ratus ribu pasukan lagi, yang pada gilirannya akan memungkinkan Ukraina untuk melancarkan serangan balasan. Hal ini tidak mustahil, karena masing-masing anggota Kongres sedang berupaya mencari solusi hukum untuk menghindari blokade yang dilakukan oleh Ketua Johnson. Selain itu, Pentagon sedang mempersiapkan Presiden Biden untuk mengeluarkan dana terakhirnya di bawah apa yang disebut PDA, Presidential Drawdown Authority, senilai sekitar 4 miliar dolar. Konsolidasi di negara-negara barat sedang mengalami kemajuan, namun dampaknya tidak akan terasa secara langsung. Sementara kapasitas industri sedang dimobilisasi dan kemampuan pertahanan sedang dibangun kembali, tindakan-tindakan politik yang menyertainya juga sedang dilakukan. Kesulitan yang dihadapi Kongres tidak menghalangi Washington untuk menerapkan sanksi atau memberikan tekanan untuk membatasi kemungkinan menghindari sanksi tersebut. Paket sanksi yang diumumkan pada tanggal 23 Februari menghantam lebih banyak entitas Rusia, termasuk perusahaan transportasi terbesar, Sovcomflot.
14 kapal tanker yang membawa bahan bakar Rusia, produsen baja, serta perusahaan dari Tiongkok, Uni Emirat Arab, Turki, dan Kazakhstan yang menjual barang terlarang ke Rusia. Rusia, Uni Eropa, dan Inggris antara lain juga telah mengumumkan sanksi mereka. Jika hal ini tidak cukup, tekanan politik akan diterapkan seperti dalam kasus India, pembeli minyak diskon Rusia terbesar kedua setelah Tiongkok. Berdasarkan data terakhir, impor tersebut mulai menurun secara signifikan sejak Desember 2023. Secara tidak resmi, pabrik penyulingan India terpaksa meminta izin kepada Amerika. Penurunan volume juga sebagian disebabkan oleh masih rendahnya harga minyak mentah di pasar dunia. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan produksi Amerika dan batas harga terendah yang ditetapkan Arab Saudi dalam 27 bulan terakhir. Hal ini membuat minyak mentah Rusia kurang menguntungkan dan penyulingan India lebih bersedia membeli minyak mentah Timur Tengah. Mengingat biaya yang dikeluarkan Federasi Rusia setiap hari untuk berperang, tindakan apapun yang menyebabkan terkurasnya anggaran Rusia dapat memperpendek durasi konflik secara signifikan. Inilah sebabnya mengapa Moskow meminta pinjaman kepada Beijing dalam yuan. Terlepas dari dampaknya terhadap perekonomian dan kapasitas produksi Rusia, dukungan finansial untuk anggaran Ukraina juga penting. Saat ini dana berasal dari Uni Eropa, G7, IMF, dan sejumlah negara pemberi bantuan bilateral ke Ukraina. Namun para politisi ingin biaya perbaikan kerusakan dan perang yang sedang berlangsung ditanggung oleh Rusia sendiri. Oleh karena itu, negara-negara G7 terus berupaya menemukan cara legal untuk menggunakannya guna mendukung Ukraina. Semua orang setuju bahwa hal ini dapat dengan mudah dilakukan dengan bunga yang dihasilkan setiap bulan sebesar sekitar 300 miliar euro, namun belum ada kesepakatan mengenai jumlah utamanya. Amerika mendukungnya, namun Prancis dan Inggris menentangnya. Masalah utamanya adalah menemukan mekanisme yang tidak mengurangi kepercayaan terhadap sistem perbankan barat dan keamanan uang yang disimpan di sana. Proposal tersebut akan dipresentasikan pada pertemuan puncak kelompok berikutnya pada bulan Juni tahun ini. Semua keadaan ini membuktikan bahwa gambaran keputusasaan upaya dukungan terhadap Ukraina dan keputusasaan yang coba dilukiskan oleh mesin propaganda Kremlin jauh dari kebenaran. Meskipun Amerika mengalami kesulitan, dukungan terhadap Ukraina terus berlanjut. Kekosongan yang ditinggalkan oleh hegemon diisi oleh negara-negara yang secara individu memiliki potensi yang lebih kecil dibandingkan negara-negara tersebut, namun secara kelompok mampu mengimbangi ancaman dari Federasi Rusia. Tantangan utama bagi mereka adalah menemukan formula kerjasama yang baik dan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada. Perlu dicatat bahwa Eropa terus mengelola perang ini dengan cara yang hampir tidak terlihat dalam kehidupan sehari-hari warganya. Sama di Amerika. Rusia di sisi lain telah beroperasi dalam mode ekonomi perang selama beberapa waktu. Hal ini menunjukkan betapa besarnya potensi yang belum tergali. Hal ini tidak berarti bahwa kondisi terburuk sudah berakhir bagi Ukraina atau Eropa. Sebaliknya, ketika solusi yang cepat dan menguntungkan bagi Eropa dapat dicapai dalam 2 tahun terakhir, solusi tersebut justru hilang karena kurangnya keterlibatan. Benua lama ini masih menghadapi banyak risiko dan pilihan sulit, termasuk perombakan kepemimpinan negara-negara barat. Namun masa sulit seperti saat ini adalah momen lahirnya politik bagi orang-orang tangguh yang mampu menghadapi tantangan. Merekalah yang harus mengambil alih kendali, seperti yang dilakukan para pendahulu mereka di abad ke-20. Akankah mereka berhasil? Tidak ada yang mengetahui hal tersebut. Namun sejarah mengatakan bahwa potensi gabungan dari negara-negara demokratis pada akhirnya selalu menang atas perluasan totalitarianisme. Demokrasi membutuhkan waktu, namun begitu semua roda sudah berjalan, sulit untuk menghentikannya.